You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez bungkam ejekan di rumah Valentino Rossi. Selebrasi ala Messi, Dovizioso sampai angkat topi. Marc Marquez menulis kisah epik di sirkuit Misano, San Marino, dalam balapan yang dipenuhi emosi, tekanan, dan drama khas MotoGP. Di sirkuit yang lekat dengan nama besar Valentino Rossi, ikon dan legenda balap Italia. Marc Marquez membalikan ejekan menjadi kemenangan, lengkap dengan selebrasi ala Lionel Messi yang menjadi perbincangan hangat dunia balap. Usai menyentuh garis finish dan memastikan kemenangan ke-99 dalam karirnya, pembalap Ducati Lenovo itu langsung menanggalkan helm, berlari ke sisi tribun utama, mengangkat jersey tim Ducati bertuliskan "GOAT 99" ke arah penonton. Menirukan gaya selebrasi Lionel Messi saat merayakan gol ikoniknya bersama Barcelona di El Clasico 2017. Gestur ini bukan hanya simbol kemenangan. Ini adalah pesan diam-diam tapi tajam kepada para pendukung Rossi yang mencemoohnya sehari sebelumnya, setelah Marquez terjatuh dalam sprint race. Seketika, atmosfer di Misano berubah dari ejekan menjadi kebisuan, dari sorakan menjadi keheningan penuh pengakuan. Yang paling mengejutkan adalah komentar dari Andrea Dovizioso, mantan rival sengit Marquez sekaligus pembalap asal Italia yang punya kedekatan emosional dengan penggemar lokal. Dovizioso mengaku kagum dengan cara Marquez membalikan keadaan. "Saya akui, saya tidak selalu setuju dengan cara balap Marquez di masa lalu. Tapi hari ini, saya angkat topi," kata Dovizioso dalam wawancara pasca balapan. Membalas ejekan bukan dengan kata-kata, tapi dengan performa dan selebrasi yang elegan. Itu tidak mudah, terutama di Misano, tempat yang penuh tekanan dan emosional bagi siapapun yang bukan bagian dari VR46. Dovizioso juga menyoroti kedewasaan Marquez, menyebut kemenangan ini sebagai salah satu momen paling berkelas dalam sejarah karir sang juara dunia 6 kali. Balapan utama berlangsung penuh tensi. Marco Bezzecchi, yang menjadi idola lokal baru setelah Rossi, tampil impresif sejak start. Ia memimpin hampir separuh balapan, menekan Marquez dengan kecepatan dan agresivitas khas Italia. Namun nasib berkata lain. Di lap ke-12, Bezzecchi melebar di tikungan 8 karena pengereman mendadak. Marquez, yang menempel ketat, langsung menyalip dan tak pernah melihat ke belakang. Dalam waktu singkat, ia membuka jarak hingga 0,6 detik, meski sempat dipangkas oleh Bezzecchi menjadi 0,2 detik. Tapi Marquez tetap tenang, fokus, dan akhirnya memecahkan rekor fastest lap dengan waktu 1 menit 31,290 detik. Tak ada yang bisa menghentikannya. Garis finish diambil dengan kepala tegak, senyum lebar, dan gaya Messi menandai kemenangan ke-73-nya di kelas MotoGP, dan yang ke-14 bersama Ducati. Jika Marquez adalah simbol kebangkitan, maka Francesco Bagnaia adalah lambang kejatuhan akhir pekan ini. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalami nasib buruk saat balapan memasuki lap ke-10. Ia terjatuh tanpa kontak, kehilangan grip depan, dan gagal menyelesaikan balapan. Hasil yang memalukan di depan ribuan pendukung Italia. Dengan hasil itu, Bagnaia gagal meraih poin dan posisinya di klasemen kini dalam bahaya. Bezzecchi yang finish kedua kini hanya terpaut 8 poin saja darinya di posisi ketiga klasemen. Jika tren ini berlanjut, Bagnaia bisa kehilangan tempatnya di podium akhir musim. Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen dengan 512 poin, unggul 182 angka dari Alex Marquez, adiknya yang kini membela Gresini Racing. Dengan hanya beberapa seri tersisa, gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier tampak tinggal menunggu waktu. Lebih dari sekadar statistik, kemenangan di Misano ini punya makna simbolis. Di sirkuit yang identik dengan rival terbesarnya, Valentino Rossi, Marquez tidak hanya menang. Ia mendominasi, mencetak rekor, dan menutup mulut para pembenci dengan caranya sendiri. Meski gagal menang, Marco Bezzecchi tetap tampil impresif sepanjang akhir pekan. Pole position, kemenangan sprint, dan posisi kedua di balapan utama menunjukkan bahwa Aprilia telah menemukan permata baru. "Saya pikir ini mungkin balapan terbaik dalam hidup saya," kata Bezzecchi. "Saya kompetitif sepanjang akhir pekan. Saya berikan segalanya. Terima kasih untuk para fans."
Mereka luar biasa. Tahun lalu, Marquez juga menang di Misano. Tapi kali ini berbeda. Ada tekanan mental, ejekan emosional, dan tuntutan fisik yang jauh lebih besar. Dan Marquez menjawab semuanya dengan kepala dingin, tangan kuat, dan kaki yang stabil menari di atas mesin Desmos Medici. Selebrasi ala Lionel Messi bukan hanya hiburan. Itu adalah pernyataan bahwa Marquez bukan cuma pembalap hebat, tapi juga penguasa panggung ketika semua mata tertuju padanya. MotoGP San Marino 2025 kini dikenang bukan hanya karena kemenangan ke-99 Marc Marquez, tapi karena cara ia meraihnya di tanah musuh, dengan elegan, dan dengan penuh percaya diri. Andrea Dovizioso sudah mengakui kehebatannya. Mungkin sekarang, para pendukung Rossi pun tak bisa menolak lagi. Marquez memang goat. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your MotoGP San Marino 2025, Marc Marquez dominasi di Misano, Bezzecchi dan Alex Marquez temani di podium. Sirkuit Misano kembali menjadi saksi bisu kehebatan Marc Marquez. Di usia 32 tahun, sang baby alien belum kehilangan magisnya. Dalam main race MotoGP San Marino 2025, pembalap Ducati itu tampil luar biasa dan berhasil menyabet kemenangan ke-11 musim ini dengan performa yang hampir sempurna. Tak hanya sekadar menang, Marc menunjukkan kecerdasannya dalam membaca situasi balapan, memanfaatkan momen, dan mengendalikan tekanan. Kemenangan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang strategi dan ketenangan di lintasan yang sangat teknikal seperti Misano. Balapan dimulai dengan Marco Bezzecchi, rider muda berbakat dari Aprilia Racing Team, yang sukses mengamankan pole position. Start dari posisi terdepan, Bezzecchi langsung melesat mencoba membuka jarak dari para rivalnya. Namun, Marc Marquez, yang start dari barisan depan juga, tak tinggal diam. Sejak lampu hijau menyala, Marquez langsung agresif. Dalam beberapa tikungan pertama, ia berhasil merangsek ke posisi kedua, menyalip beberapa pembalap lain dengan manuver khasnya yang presisi dan penuh keberanian. Alex Marquez, adik kandung Marc yang juga membela tim Ducati Gresini, tampil tak kalah impresif. Ia menjaga konsistensi dan berhasil menempel di posisi ketiga, membuat dua kakak beradik ini berada di jajaran terdepan sejak awal balapan. Salah satu momen paling menentukan dalam balapan ini terjadi saat Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dunia, harus mengakhiri balapan lebih cepat. Saat race masih menyisakan 19 lap lagi, Bagnaia kehilangan kendali di tikungan 10, salah satu tikungan yang dikenal cukup licin dan menantang di Misano. Bagnaia, yang saat itu sedang mencoba mengejar ketertinggalannya, justru terpeleset dan terjatuh. Ia terlihat frustrasi saat harus meninggalkan lintasan, karena insiden ini membuat peluangnya raih gelar kian menipis. Puncak ketegangan terjadi di lap ke-12. Saat itu, Marco Bezzecchi masih memimpin jalannya lomba. Namun, tekanan dari Marc Marquez semakin tak terbendung. Pada sebuah momen krusial, Bezzecchi sedikit melebar saat melewati salah satu tikungan cepat. Kesalahan kecil itu langsung dimanfaatkan oleh Marquez. Dengan refleks luar biasa, ia menyalip dari sisi dalam dan langsung mengambil alih posisi pertama. Penonton bersorak, aksi overtake ini menjadi salah satu highlight balapan. Sejak saat itu, Marc Marquez seperti tak terkejar. Meski Bezzecchi terus menempel dan memberi tekanan, sang juara 6 kali dunia itu tetap tenang, menjaga keunggulan sekitar 0,7 detik hingga lap ke-14, dan bahkan makin stabil di lap-lap berikutnya. Hingga garis finish, dominasi Marc Marquez tak terbantahkan. Ia menuntaskan 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 20,898 detik. Bezzecchi, meski terus berusaha keras di belakangnya, harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, Alex Marquez melengkapi podium dengan finish ketiga, menjadikan hari ini sebagai momen manis bagi keluarga Marquez dan tim Ducati. Dengan hasil ini, Marc Marquez mencatatkan kemenangan ke-11 dari 14 balapan musim ini, sebuah rekor yang luar biasa untuk pembalap yang sempat diragukan setelah masa cedera panjang beberapa tahun lalu. Tambahan poin penuh dari San Marino membuat posisi Marc Marquez di puncak klasemen semakin sulit dikejar. Dengan 512 poin di tangan, ia kini unggul jauh dari rival-rivalnya. Musim 2025 tampaknya akan menjadi musim kebangkitan mutlak sang legenda. Bezzecchi, meskipun tampil konsisten, masih harus mencari cara untuk menyaingi kecepatan dan pengalaman Marquez. Sementara itu,
Alex Marquez juga terus menunjukkan perkembangan yang patut diacungi jempol. Kemenangan Marc Marquez di Misano juga menegaskan dominasi Ducati musim ini. Motor Desmosedici EP25 tampil superior di banyak trek, termasuk Misano yang menuntut kombinasi kecepatan dan kontrol. Namun, dominasi ini juga menimbulkan pertanyaan. Siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez? Dengan form seperti ini, sulit membayangkan ada yang bisa menghalangi langkahnya menuju gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier. Bezzecchi, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini masih berpeluang, namun mereka butuh lebih dari sekadar kecepatan. Mereka harus bisa memadukan strategi, konsistensi, dan sedikit keberuntungan, sesuatu yang tampaknya sudah dikuasai sepenuhnya oleh Marc musim ini. MotoGP San Marino 2025 bukan sekadar balapan biasa, ini adalah pertunjukan kelas dunia dari seorang legenda hidup. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk terus berada di puncak. Dengan kombinasi pengalaman, agresivitas, dan ketenangan, Marquez kini tinggal selangkah lagi mengunci gelar dunia. Misano memberikan tontonan luar biasa, penuh drama, skill, dan adrenalin. Tapi di akhir hari, hanya ada satu nama yang layak disebut sebagai penguasa lintasan, Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bezzecchi juara sprint MotoGP San Marino 2025, komentari kecelakaan Marquez, dia sudah di batasnya. Sirkuit Misano jadi saksi drama luar biasa di sprint race MotoGP San Marino 2025. Marco Bezzecchi tampil sebagai jawara, tapi bukan itu saja yang jadi sorotan. Insiden yang melibatkan Marc Marquez justru menyita perhatian lebih besar. Sebuah crash spektakuler yang terjadi saat Marquez memimpin balapan dan berada di ambang kemenangan. Bezzecchi, rider asal Italia yang kini membela tim Aprilia, tampil solid di hadapan publik tuan rumah. Mengawali sprint race dengan penuh percaya diri, ia langsung memimpin balapan sejak lampu start padam. Namun dominasi Bezzecchi tak bertahan lama. Rider legendaris Marc Marquez, yang memulai dari posisi keempat, melesat ke posisi kedua hanya dalam hitungan tikungan. Kejar-kejaran pun terjadi. Penonton Misano dibuat tegang ketika Marquez perlahan-lahan memangkas jarak dengan Bezzecchi. Di lap ke-6, momen krusial terjadi. Marquez berhasil menyalip Bezzecchi dan mengambil alih posisi terdepan. Tapi hanya beberapa detik setelahnya, bencana datang menghantam. Di sebuah tikungan cepat, Marquez kehilangan grip ban depan. Insiden klasik, low CD, dan motornya meluncur deras ke gravel. Ia tergelincir cukup jauh, dan motornya rusak berat. Untungnya, Marquez tidak mengalami cedera serius. Sebuah statistik yang membuatnya terlihat semakin manusia, setelah tampil sangat konsisten di awal musim. Selepas balapan, Marco Bezzecchi mengaku senang bisa menang, tapi tidak sepenuhnya puas. Hasil yang fantastis untuk kami. Tapi balapannya serasa tidak sempurna karena ada banyak kendala dan masalah, ujar pembalap berusia 26 tahun itu. Ketika ditanya soal insiden Marc Marquez, Bezzecchi memberikan komentar yang lugas namun tetap menunjukkan rasa hormat terhadap rivalnya itu. Saya rasa Marc sudah mencapai batasnya sehingga terjatuh, ujar Bezzecchi tanpa tedeng aling-aling. Pernyataan Bezzecchi seolah menegaskan bahwa Marquez benar-benar memaksakan motor dan dirinya sendiri ke batas maksimal, mungkin bahkan melewatinya demi mengejar kemenangan. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah setengah hati. Gaya balapnya agresif, penuh risiko, dan seringkali spektakuler. Tapi seperti yang ditunjukkan di sprint race Misano, batas antara heroik dan tragis sangatlah tipis. Beberapa pengamat menyebut bahwa Marquez terlihat terlalu ngotot saat mencoba menyalip Bezzecchi. Keputusan untuk menekan keras sejak awal balapan memang membuahkan hasil sesaat, tapi berujung pada kegagalan total. Bagi rider sekelas Marquez, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, apalagi di sirkuit yang teknikal seperti Misano. Insiden ini juga menyudahi catatan impresif Marquez di musim 2025 yang hingga kini belum pernah mengalami crash di balapan resmi. Sebuah rekor yang berakhir di lap ke-6 sprint race, dengan cara yang tidak diinginkan siapapun. Dengan Bezzecchi keluar sebagai juara, Alex Marquez, adik Marc, berhasil mengamankan posisi kedua. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio melengkapi podium di posisi ketiga. Keduanya mendapat keuntungan langsung dari kecelakaan Marc Marquez.
Hasil ini membuat persaingan di klasemen sementara MotoGP 2025 semakin sengit. Meskipun sprint race hanya memberikan setengah poin dibandingkan race utama, tambahan poin dari kemenangan ini membuat Bezzecchi semakin dekat dengan zona 3 besar klasemen. Bagi Marquez, ini adalah momen refleksi. Apakah ia akan tetap mempertahankan gaya balap ultra agresifnya? Atau justru mulai lebih berhitung dan konservatif dalam memilih momen menyerang? Kemenangan ini menandai progres luar biasa Marco Bezzecchi sebagai pembalap papan atas MotoGP. Setelah beberapa musim naik turun bersama VR46, kepindahannya ke Aprilia tampaknya menjadi keputusan yang sangat tepat. Ia kini terlihat lebih tenang, lebih strategis, namun tetap cepat. Meski mengaku bahwa balapan kali ini penuh tantangan termasuk masalah dengan ban dan setup motor. Bezzecchi menunjukkan kelasnya sebagai pembalap yang mampu memanfaatkan setiap peluang, termasuk ketika lawan utamanya melakukan kesalahan fatal. Dengan kemenangan di Misano, Bezzecchi mengirim sinyal kuat. Ia bukan hanya kuda hitam, tapi penantang serius gelar juara dunia. Insiden Marc Marquez dan kemenangan Marco Bezzecchi menjadi pengingat klasik akan dinamika MotoGP. Kecepatan luar biasa, risiko besar, dan drama yang tidak pernah usai. Di dunia di mana satu detik bisa jadi penentu antara kejayaan dan kegagalan, pembalap dituntut untuk tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dan konsisten. Marquez, sang legenda, menunjukkan bahwa bahkan yang terbaik pun bisa terpeleset. Sementara Bezzecchi, dengan performa matang dan komentar yang jujur, tampil sebagai pemenang sejati tidak hanya di lintasan, tapi juga dalam sikap. Misano memberi kita banyak cerita. Dan musim 2025 belum selesai. Drama di Misano. Marc Marquez crash, Bezzecchi menang sprint race MotoGP San Marino 2025. Sprint race MotoGP San Marino 2025 yang digelar di sirkuit Misano pada Sabtu malam, 13 September 2025, WIB, menghadirkan drama luar biasa di lintasan. Salah satu sorotan utama adalah nasib sial yang menimpa Marc Marquez, yang harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami crash saat sedang memimpin jalannya race. Sementara itu, Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang setelah tampil konsisten dan memanfaatkan momentum dengan sempurna. Balapan malam ini berlangsung dalam format 13 lap dan sejak awal sudah menjanjikan duel seru antar para rider papan atas. Marco Bezzecchi, yang tampil impresif di sesi kualifikasi, memulai balapan dari pole position. Rider Aprilia itu langsung memimpin selepas lampu hijau menyala, diikuti oleh dua Marquez bersaudara Marc dan Alex yang menguntit ketat dari belakang. Di lap-lap awal, Marc Marquez tampak agresif dan fokus dalam mengejar Bezzecchi. Rider Ducati yang dikenal dengan julukan The Baby Alien itu mulai menekan sejak lap kedua. Di sisi lain, adiknya, Alex Marquez, juga memperlihatkan kecepatan yang kompetitif dan mulai mendekati duo terdepan, membuat persaingan memanas sejak awal. Sementara itu, Fabio Quartararo yang sempat bertarung di posisi keempat harus mengalami nasib buruk lebih dulu. Pebalap Yamaha tersebut terjatuh di lap kelima, menambah daftar rider yang gagal menyelesaikan sprint race dengan baik. Momen ini seolah menjadi tanda bahwa balapan di Misano kali ini penuh risiko dan sulit diprediksi. Memasuki lap ke-6, klimaks balapan pun terjadi. Marc Marquez, yang sejak awal terus menekan, akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi dan mengambil alih posisi terdepan. Sorak-sorai para penonton pun pecah, menyambut aksi spektakuler sang juara dunia 8 kali itu. Namun, tak lama setelah memimpin, petaka menimpa Marquez. Di tikungan ke-15, hanya beberapa detik setelah mengambil alih pimpinan balapan, Marc Marquez kehilangan kendali dan tergelincir. Motor Desmosedici miliknya terpental keluar lintasan, dan sang rider pun terjatuh dengan keras. Walaupun tampak tidak mengalami cedera serius, Marc harus merelakan peluang kemenangannya hilang begitu saja. Crash ini jelas menjadi pukulan telak bagi ambisi Marquez yang sebelumnya tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan. Jatuhnya Marc Marquez membuka jalan bagi Marco Bezzecchi untuk kembali mengambil alih posisi terdepan. Meski mendapatkan tekanan dari Alex Marquez yang hanya terpaut 0,4 detik di belakangnya, Bezzecchi tetap tenang dan menjaga ritme balapan. Rider bernomor 72 itu menunjukkan kedewasaan dan fokus luar biasa di lap-lap akhir, bahkan ketika tekanan semakin tinggi. Dengan 5 lap tersisa, Alex Marquez mencoba segala cara untuk mendekat, namun Bezzecchi mampu mempertahankan posisinya dengan sempurna.
Dukungan penonton tuan rumah pun memberikan energi tambahan bagi rider Italia tersebut yang tampil luar biasa hingga akhir. Ketika bendera finish dikibarkan, Marco Bezzecchi menjadi pebalap pertama yang melintasi garis finish. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Bezzecchi, mengingat ia sempat kehilangan posisi terdepan di tengah balapan, namun mampu bangkit kembali dan tampil sebagai yang terbaik. Ia sukses mengasapi Alex Marquez yang finish kedua dan Fabio Di Giannantonio yang mengamankan podium ketiga. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kecepatan Bezzecchi, tetapi juga menunjukkan kematangan strategi dan kontrol emosi di atas motor. Ia kini menjadi salah satu kandidat kuat di klasemen MotoGP musim ini jika mampu mempertahankan performa apiknya. Di sisi lain, crash yang dialami Marc Marquez tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim Ducati. Setelah tampil menjanjikan dan mengambil alih pimpinan balapan, kesalahan kecil namun fatal membuat Marquez harus pulang tanpa poin. Ini menjadi catatan penting, terutama jika ambisi gelar juara dunia masih menjadi target utama di musim 2025. Drama yang terjadi di Misano ini semakin mempertegas bahwa di MotoGP, segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Konsistensi, fokus, dan sedikit keberuntungan adalah kunci utama untuk bisa meraih kemenangan. Sprint race ini sekaligus menjadi pemanasan panas menuju balapan utama hari Minggu. Para penggemar tentu berharap melihat aksi balas dendam dari Marc Marquez, serta duel seru lainnya antara Bezzecchi, Alex Marquez, dan para rider papan atas lainnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your